Halo guys, ketemu lagi di sini di Renungan Sore bersama saya pastinya. Guys, kali ini saya ingin bercerita sedikit. Bercerita tentang keindahan seekor burung. Burung ini indah sekali. Yang pada satu saat dia sedang bertengger di dahan pohon. Dengan bulunya yang indah, dengan siulan yang indah, dia menarik perhatian salah satu seorang pejalan kaki, guys. Nah, karena indahnya dia pejalan kaki ini akhirnya diam-diam ketika burung itu sedang bersiul, lalu dia menyiapkan jaringnya, ya. Lalu dia tangkap. Akhirnya burung ini dapat, guys. Burung ini dapat, ditangkap sama dia. Wah, senang sekali dia, guys. Dia senang sekali karena dia sudah mendapatkan burung yang bulunya indah, siulannya juga bagus. Dia senang sekali, ini belum pernah dia temukan sebelumnya. Akhirnya pas dia lepaskan dari jaring dia pegang burung ini. Wah, saya ini pasti bagus banget kalau saya piara di rumah, ataupun kalau misalnya saya jual di pasar burung seperti itu. Lalu ketika dia hendak beranjak dari tempat itu, tiba-tiba burung itu berbicara, guys. Berbicara, bilang, Pak, dia bingung, siapa nih? Katanya burungnya. Pak, tolonglah Pak, lepasin saya dong, lepasin saya, kasihani saya Pak. Saya punya anak 3 disangka. Nanti kalau saya ditangkap, anak saya disangkar makan apa Pak? Siapa yang kasih makan? Dia bilang kayak gitu. Cuek aja. Si ini yang, anak burung cuek aja, nggak apa. Pokoknya dia sudah memperhatikan burungnya. Akhirnya terus mas lagi si burung ini. Akhirnya, tapi tetap tidak digubris oleh si orang ini. Akhirnya burung ini ngomong lagi satu kali, Pak, kalau Bapak lepas saya, berarti Bapak sudah berbuat kebaikan yang mungkin Bapak akan mendapat imbalannya suatu saat nanti. Dia bilang kayak gitu. Dan nanti anak saya ini, kalau Bapak lepaskan saya, pastinya anak saya nggak mati. Jadi Bapak adalah penyelamat anak saya juga, seperti itu. Gimana Bapak orang ini mulai bergumam dalam hatinya, dia merasa jatuh kasihan sama burung ini. Lalu akhirnya dia lepaskan burung ini. Akhirnya ya udah deh, kasihan, dia pikirkan, dia lepasin, dilepasin. Setelah burung lepas ini, burung ini senang ya. Setelah dilepaskan, dia akhirnya dia loncat ke dahan satu, kan, ke dahan satu lagi, terus ke dahan satu lagi, terus akhirnya itu dia baru ngomong lagi sama bapaknya. Pak, dia bilang, tahu nggak Pak, Bapak ini bodoh, tahu nggak? Kaget dia, bodoh, kenapa? Kalau Bapak tadi tangkap saya, di dalam tubuh saya ini sebenarnya ya ada emas setengah kilonya Pak. Dia bilang gitu. Bapak ini, kalau Bapak tadi kau tangkap saya, terus Bapak dapetin emas itu, waduh, Bapak pasti kalau jual, udah deh, kayak 7 turunan nih Pak. Semuanya Bapak bisa beli. Bapak makmur pokoknya, kayak gitu. Waduh, nih orang, Bapak ini merasa dikecoh sama si burung ini kan. Aduh, bos, saya udah melepaskan burung yang di dalam tubuhnya membawa emas seberat setengah kilo. Aduh, menyesal sekali dia. Karena dia menyesal, terus tanpa pikir panjang, karena dia sudah merasa dibodohi sama burung ini, guys. Akhirnya dia kejar burung ini. Asalnya tadi dia pakai jaring itu, ditinggalin jaringnya. Dia kejar burung ini. Karena dia merasa dibodohi dan dia merasa rugi. Akhirnya dia kejar burung ini, dia coba tangkap dengan tangan kosong dia, dari dahan satu ke dahan lainnya, naik terus. Burung ini dan ininya dengan sigapnya naik lagi ke dahan satu, naik lagi ke dahan yang lebih atas lagi, dan lebih atas lagi. Sampailah kepada dahan pucuk. Nah, yang kita tahu kalau dahan yang paling atas itu pasti dahannya tidak terlalu kuat ya guys ya. Dia lebih kecil dan lebih rentan. Udah semakin akhirnya, tapi tanpa pikir panjang lagi, akhirnya si burung ini bertengger di ujung-ujungnya, makin tipis lagi dahannya di ujung. Tapi tetap saja dikejar sama si orang ini. Dia naik lagi, dia tanpa pikir panjang lagi, dia maju lagi ke dahan yang lebih tipis, dan akhirnya dia terjatuh. Dia terjatuh ke bumi. Dia terjatuh ke tanah dan badannya serasa remuk semua, guys. Dia tidak dapat bergerak dulu. Ketika dia tidak dapat bergerak, karena merasa badannya remuk semua, akhirnya burung ini nyamperin dia lagi, guys. Burung ini mulai datang lagi sama dia, terus burung ini ngomong kayak gini, guys. Pak,
Bapak tahu nggak sebenarnya Pak, Bapak ini udah membuat sesuatu yang bagus, tapi Bapak menyesalinya. Tadi satu Pak, ya Pak ya, Bapak sudah melakukan kebaikan, tapi setelah itu Bapak menyesal melakukannya. Harusnya Bapak jangan sekali-kali menyesal telah melakukan kebaikan kepada siapapun itu, ya, tanpa pamrih. Bila Anda sudah melakukan kebaikan, Pak, jangan sekali-kali kebaikan itu Bapak tarik lagi, dan jangan sekali-kali menyesalinya. Lalu yang kedua, Pak, dia bilang, burung ini bilang, Bapak ini berusaha menggapai apa yang Bapak tidak bisa gapai. Bapak udah tahu kalau mau nangkap burung, Bapak harus punya peralatan, Pak. Bapak nggak bisa nangkap burung dengan tangan kosong. Bapak karena tadi sudah merasa dikecohi sama saya, Bapak coba tangkap saya dengan tangan kosong tanpa jaring Bapak. Sehingga apapun yang Bapak lakukan, usaha itu sia-sia, Pak. Akhirnya Bapak jatuh ke bawah. Dan yang ketiga, Pak, Bapak dengan tubuh kecil ini, saya bilang bahwa di dalam tubuh saya ini sebenarnya ada emas setengah kilo, Pak. Bapak langsung percaya kayak gitu. Mana mungkin di dalam tubuh saya yang kecil ini, tubuh saya burung kecil nih, Pak, mana mungkin di dalamnya terdapat emas seberat setengah kilo. Bapak mempercayai kebohongan kayak gitu, yang tanpa pikir panjang lagi karena Bapak terbawa emosi. Jangan sekali-kali Bapak percaya kebohongan itu, baik dari manapun itu kebohongan. Kebohongan ya tetap kebohongan. Tapi Bapak percaya kebetulan karena Bapak terbawa emosi. Seperti itu. Akhirnya burung itu terbang, dan setelah terbang, Bapak ini hanya bisa meratapi nasibnya. Oke, guys. Apa yang kita bisa petik? Lesson learn daripada cerita ini. Tadi saya sudah utarakan bahwa segala kebaikan yang sudah kita lakukan, ya guys, di dalam kehidupan kita, apapun itu, mau apakah hal itu yang kita lakukan sangat-sangat mungkin bisa dianggap nyaris merugikan kita, seperti itu guys. Menurut pendapat pribadi gitu ya, nyaris merugikan kita karena mungkin kita punya uang 10.000, kita kasih 10.000 10.000-nya atau 9.000 9.000-nya kayak gitu kepada orang yang membutuhkan. Terus abis itu kita ngasih, kita merasa menyesal, aduh kenapa saya kasih semuanya. Misalnya kita mau bersedekah, kita kasih 100.000, abis itu kita merasa menyesal sudah memberikan 100.000. Aduh, tadi 100.000 saya udah kasih, padahal tadi kalau misalnya 100.000 saya udah bisa beli apa, saya udah bisa belanja online, saya udah bisa beli macam-macam makanan berbuka puasa, takjil dan lain sebagainya. Anda menyesal kemudian setelah Anda melakukan sesuatu yang baik. Nah, pelajarannya adalah semua hal yang baik yang pernah Anda lakukan, janganlah pernah menyesalinya. Karena hal yang telah Anda lakukan, hal itu adalah sesuatu yang baik, guys. Dan Anda akan mendapatkan kebaikan itu nantinya dari orang lain juga gitu. Jadi jangan sekali-kali menyesali apa yang perbuatan baik apapun itu kepada siapapun, dimanapun, dan Anda mulai menyesalinya. Itu merupakan perbuatan yang sia-sia satu. Lalu yang berikutnya, guys, jangan mempercayai kebohongan, baik kebohongan itu datangnya dari mana. Ketika Anda mengetahui bahwa ada hal-hal atau informasi yang Anda rasa itu salah, tapi kemudian informasi itu disampaikan kepada seseorang yang mungkin menjadi role model bagi Anda, panutan Anda, tapi Anda tahu itu salah, Anda tetap lakukan, guys. Nah, kebohongan adalah kebohongan. Jadi, jangan sekali-kali kita melakukan atau mempercayai kebohongan itu, baik dari manapun kebohongan itu datangnya. Karena kebenaran adalah tetap kebenaran dan kebohongan adalah tetap kebohongan. Itu tidak bisa dicampur baurkan. Lalu yang berikutnya, jangan mencoba meraih apa yang kita tidak dapat raih. Tentunya dengan persiapan yang matang ya guys. Jadi ketika kita mencoba melakukan sesuatu di luar kemampuan kita, satu hal yang pasti adalah kita harus mempunyai amunisi. Maksud saya amunisi di sini adalah kita harus mempersenjatai diri kita dulu dengan kemampuan yang mumpuni dulu sebelum mencapai segala sesuatunya. Anda mempunyai sebuah target, tapi target itu Anda harus capai dengan kemampuan lebih Anda. Karena dengan kemampuan standar Anda,
mungkin Anda tidak bisa mencapainya lebih. Tetapi dengan menaikkan atau upgrading daripada skill Anda, kemampuan Anda, sehingga hal itu dapat terwujud. Sehingga hal yang Anda cita-citakan, hal yang Anda inginkan boleh terwujud. Tentunya dengan satu, tadi mengupgrade diri kita lebih baik lagi dari hari ke hari, sehingga segala sesuatunya bisa dicapai sesuai dengan keinginan kita. Jadi kita bukannya seperti si pungguk merindukan bulan, semuanya bisa tercapai asalkan kita perlu persiapan, kita mengetahui diri kita, dan kita mengupgrade diri kita sesuai dengan kebutuhan kita untuk mencapai tujuan tersebut, guys. Ya, jadi di sini, guys, 3 hal tersebut kiranya boleh kita praktekkan dalam kehidupan kita di mana saja, dalam kehidupan bekerja kita, dalam kehidupan bermasyarakat kita, dimanapun itu. Oke, guys, sekian renungan sore pada saat ini, dan kita ketemu lagi di renungan sore berikutnya. Bye.